Jantung berhenti, pacu jantung, cepat cepat cepat. Kenapa begini? Kena petir, tunggu sebentar. Kenapa rambut rontok banyak sekali? Mutasi genetik, cepat catat. Saya masih hidup. Apa yang terjadi? Cepat bawa ke ruang USG, periksa apa yang terjadi. Berhenti, kalian ke sana, yang lain ikut saya, berhenti. Berhenti. Tolong saya. Terima kasih. Saya sangat ketakutan. Kenapa saya? Kenapa saya jadi tua? Tolong, ada orang? Tadi apakah ada seorang wanita paruh baya masuk? Buat apa tanya dia? Jelas dia ketakutan sama orang tadi. Lihat jendela, dia lari lewat jendela. Saya kembali normal. Bayar utang. Maaf, Mama. Berhenti, akhirnya ketemu kamu. Ayahmu nambahin tugas lagi buat kita. Lihat, di sini tertulis utang kita 300.000. Hitam di atas putih, jelas tertulis. Saya tidak punya uang, anak perempuan kalian ini cantik ya. Kamu bilang apa tadi? Tidak punya uang? Kamu jaga pohon uang seperti ini, bilang tidak punya uang? Kak, saya jual anak perempuan saya ke kamu ya? Buat bayar utang, boleh kan? Nanti, kamu mau main bagaimanapun, utang saya. Kamu minta sama dua perempuan sialan ini. Ayah, saya kan anak perempuanmu. Barang rongsokan. Masih berani melawan, cuma segini kemampuanmu. Ini bukan salah saya, salah ayahmu itu. Saya terima dengan senang hati. Eyo. Jangan sentuh anak saya. Kamu mau apa? Mama. Tolong jangan bawa saya pergi, saya bisa kerja bayar utangmu. Kerja sama siapapun sama saja jual diri. Iya kak, benar. Bukan. Sekarang saya manajer departemen penjualan di grup Shen. Besok mulai kerja. Grup Shen di kota kita ini grup terbesar. Jadi manajer penjualan di sana, untungnya banyak loh. Baik. Kalau begitu, saya akan memberimu satu kesempatan. Ingat untuk membayar tepat waktu. Kalau kamu berani mempermainkan saya tidak akan segan-segan terhadapmu. Ayo pergi. Tidak apa-apa, Bu. Jangan khawatir. Apakah kamu benar-benar masuk ke Shen Group? Besok saya harus mencoba peruntungan di Shen Group. Hello, Boss Shen.
Mas. Halo, ketemu lagi. Saya ingin bertanya, apakah Shen Group ada di sini? Berapa lantai? Setiap lantai. Tidak sopan. Halo, saya datang untuk wawancara. Berani juga datang wawancara, tidak lihat diri sendiri sebelum keluar rumah. Saya datang karena mendapat pemberitahuan untuk wawancara. Lantai 15. Baik, Sekarang siapa saja berani datang wawancara? Sekarang wawancara untuk posisi sales. harus lihat wajah dan tubuh juga? Jangan begitu. Sekarang wawancara untuk posisi sales, sudah seketat ini? Sudah tua begini, masih mau bersaing dengan kami. Bisa menang tidak kamu? Saya juga tidak jauh berbeda dengan kalian. Kenapa bilang saya tua? Siapa yang sama tua denganmu, sih? Direktur, ini adalah data wawancara untuk rekrutan sekretaris. Mohon dilihat. Hanya tampak luar, semuanya hanya boneka cantik. Shen Group saya hanya mencari orang yang benar-benar berjuang. Yang cantik-cantik, saya tidak mau. Tapi yang datang melamar semuanya cantik. Bagaimana ini? Kamu bilang siapa tua? Ini siapa? Sudah tua begini. Masih pakai baju norak, benar-benar licik. Kamu yang licik. Saya tidak seperti orang-orang tertentu. Mengandalkan kecantikan, bisa berbuat semaunya. Ini perusahaan, bukan klub malam. Kamu berani memaki saya? Lihatlah, kuku-kuku ini begitu panjang. Kamu datang untuk bekerja atau jadi nyonya kaya? Saya biarkan kamu bicara. Saya pukul kamu. Berhenti. Datang lagi satu, Shen Group kalian. Sudah jatuh ya, merekrut nenek-nenek tua. Kamu bisa pergi, kenapa? Kamu tahu ayah saya siapa? Ayah saya manajer di sini. Xiao Li, keluarkan data kedua orang ini. Segera pecat ayahnya dari Shen Group saya. Tidak perlu orang yang sombong seperti ini. Baik. Kamu siapa sih? Perkenalkan diri dulu. Saya Emyu. Saya adalah CEO Shen Group. Maaf, CEO. Bagus, kamu diterima. Tanda tangani kontrak ini, dan kamu akan menjadi karyawan resmi. Saya? Terima kasih, CEO. Selamat, kamu sekarang menjadi sekretaris pribadi anak saya. Shen Chini. Sekretaris pribadi. Bukan sales? Kok jadi sekretaris pribadi? Bos Shen? Hai, kalian semua. Sekretaris kecil-kecilan, berani juga. Bos Shen, monitor. Komputer rusak. Bagus, saya ingin melihat. Apakah kamu cocok untuk pekerjaan ini? Bos Shen, monitor, komputer rusak. Sepertinya bukan bagian saya. Sebagai sekretaris pribadi direktur, tidak bisa memperbaiki komputer. Virus ini tidak mudah diatasi, jangan sembarangan. Dia bisa? Cepat hentikan dia. Turunkan wanita bodoh ini, jangan sampai virus menyerang. Komputer utama perusahaan, semua komputer perusahaan akan hancur. Walaupun penampilannya berubah, tapi otaknya tidak. Mana mungkin? Benar bisa, ini luar biasa. Bos Shen, monitor, virus komputer sudah diatasi. Sepertinya kamu tidak senang ya? Jangan fitnah saya. Ada apa? Kenapa tidak bekerja? Ngapain di sini? Bos Shen, ini sekretaris baru kamu? Baru datang ke perusahaan, sudah membuat masalah besar. Apa maksudmu? Bukan kamu siapa lagi. Begitu kamu datang, virus muncul. Kamu bilang virus saya bawa? Tunjukkan buktinya. Baru saja yang memperbaiki komputer bilang. Dia saja tidak bisa, kamu sekretaris kecil-kecilan. Beberapa kali sudah selesai, bukan kamu siapa lagi. Mudah, virus dibawa oleh flash disk. Kita cari.
Komputer yang membawa virus asli, cari flash disk saja. Saya ingin melihat siapa si perusak ini, begitu ketahuan. Langsung pecat. Ketemu. Aku juga dengar. Perusahaan sudah membina kamu selama bertahun-tahun, begini caranya kamu membalas budi. Apakah kamu pantas dengan binaanku? Aku yang salah, aku yang tergoda. Dia yang memberiku sejumlah uang, dia yang menyuruhku memasukkan virus ke dalam komputer. Dia bilang kalau aku tidak melakukannya, aku akan kehilangan pekerjaan. Aku memberimu uang, kamu punya bukti? Kapan aku mencarimu? Tadi malam. Tadi malam jam berapa? Setelah pulang kerja. Aku punya rekaman sebagai bukti. Setelah selesai, kamu akan diberi 300.000. Kalau kamu tidak melakukannya, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi nanti. Bagus, 300.000 saja sudah menjual perusahaan. Lihat aku, kelihatannya punya 300.000. Bagaimana aku tahu? Jangan-jangan kamu hanya ingin memberi mereka. Sek kosong? Kamu hanya menggembar-gemborkan. Karyawan secerdik kamu. Bagaimana dia bisa mempercayaiku? Kamu sudah mengaku sendiri. Rekamanmu itu pasti hasil sintesis, kan? Aku bisa mengembalikan rekaman itu. Kamu mau aku mengembalikannya sekarang? Kamu bisa mengembalikan, pasti juga bisa mensintesis. Nanti kamu bisa mensintesis suara siapa saja. Bagaimana kami tahu? Mudah. Flash disk ini pasti ada sidik jarinya. Kalau dipikir-pikir, ini adalah pencurian rahasia dagang perusahaan. Perusahaan akan mengalami kerugian besar. Bos Shen, bagaimana kalau kita laporkan ke polisi? Tidak boleh. Kalau tersebar, akan merusak reputasi perusahaan. Jangan-jangan kamu sengaja ingin merusak reputasi perusahaan? Cukup. Kamu pergi ke Departemen SDM untuk mengundurkan diri. Masalah ini selesai sampai di sini. Tidak boleh. Kamu yakin? Mau terus mengejar ini? Atau dengarkan kata sepupu saja. Hari ini pulang dulu. Besok selesaikan semua pekerjaan. Bos Shen, malam ini pasti bisa menyelesaikan ini semua. Tidak menyangka dia begitu gigih. Aku juga tidak bisa pulang dalam keadaan seperti ini. Tagihan listrik perusahaan. Mahal banget. Kapan pulang kerja? Bu, lagi lembur nih, jangan tunggu saya. Oke, jangan lupa pulang cepat ya. Kayaknya aku gak suruh kamu lembur deh. Ayo ke rumahku. Apa katamu? Jangan jadikan perusahaan sebagai alasan lagi. Jelek untuk reputasi perusahaan. Aku gak pernah hancurin lembur. Kerjakan yang harus dikerjakan pas jam kerja. Tingkatkan efisiensi. Bos Shen. Balik lagi. Aku gak tahu kamu lagi ganti baju. Gimana ini ketahuan? Ada apa? Kenapa? Oh, dia gak tahu, gak lihat jelas, aku lagi datang bulan. Mau liburan? Aku ada keadaan, gak bisa keluar. Sebenarnya kenapa? Aku mau masuk nih. Jangan-jangan.
Cuma jerawatan doang kok. Apa dia buta wajah ya? Akhirnya ketangkep juga. Aneh. Bukannya tadi malam itu tante-tante? Jaga jarak. Kau seorang gadis, kau hampir lupa. Aku sudah balik normal. Apa katamu? Gak apa-apa, lagi mikir apa ada yang ketinggalan. Masa iya dia buta wajah? Kamu divisi mana? Kok gak pakai ID card? Maaf saya langsung pasang, lupa. Jangan dipecat, saya gak bisa kehilangan kerjaan ini. Peraturan perusahaan, aku juga gak bisa apa-apa. Tolong ya, beneran lupa. ID card kamu jatuh. Ah, bukan punyaku. Ini ID card kamu kan? Lain kali hati-hati. ID card kamu mana? Aku sekretaris direktur. Sekretaris direktur? Terus, sekretaris direktur juga harus pakai ID card. Sama rata. Pada ngapain berdiri situ? Ada masalah apa? Bos Shen, Nona ini bilang. Dia sekretaris Anda. Sial, dia benar-benar tidak bisa mengenali wajah. Harus pakai kartu identitas ya? Bukan. Ini bukan kartu identitasmu. Menurut aturan, besok kamu tidak perlu datang lagi. Tapi dia, Ikut aku. Kalau ada lagi, langsung dipecat. jangan-jangan tebakanku salah. Dia bukan tidak bisa mengenali wajah. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Harus menemukan rahasia ini, baru bisa mengancamnya. Jangan pecat aku. Bagaimana ini? Apa coba ulang tahunku? Ternyata dia menderita kehilangan memori jangka pendek. Tidak ingat kejadian sehari sebelumnya, pantas saja pakai kartu identitas. Ternyata untuk membedakan. Kamu ketahuan. Membuka privasi orang lain tanpa izin, kamu tahu hukumannya berapa tahun? Kek. Aku ada urusan sama kamu, Kak, sepupu. Aku ada urusan sama kamu. Apa urusannya? Aku jelas melihat wanita itu masuk asal ketahuan. Posisi direktur pasti jadi milikku. Posisi direktur pasti jadi milikku. Apa yang kamu lakukan? Oh, aku cuma lihat-lihat. Feng Shui kantornya bagus, dekorasinya juga oke. Masa sih? Lagi-lagi. Kerawan Camel. Oh, Kalian benar-benar ada hubungan gelap. Kamu tunggu saja. Aku pasti akan menemukan kelemahanmu. Shang Yinyi, kamu tunggu. Posisi direktur adalah milikku. Bos Shen Jian. Bukankah kamu harus menjelaskan padaku? Saya, sekretaris Anda. Saya Mai Yun Sin. Kenapa aku ingat? Sekretarisku itu seorang gadis berusia 20 tahun. Seorang gadis. Anda bisa tanya ke HR. Siapa yang Anda tanda tangani sebenarnya? Masih direktur, sekretaris sendiri saja tidak kenal. Asal notebooknya dihancurkan, dia pasti tidak ingat apa-apa. Tidak mungkin. Aku jelas melihat Mai Yun Sin masuk.
Ini kantorku. Aku tahu, kamu tidak puas dengan penunjukan Mayun Sin sebagai direktur oleh ketua. Aku tidak. Aku tidak. Aku tidak. Aku tidak. Sekarang adalah waktu kerja, di mana Mayun Sin. Sepertinya sekretaris ini tidak terlalu kompeten. Tapi ini adalah keputusan direktur utama. Kamu bilang begitu. Bukannya memerlukan direktur utama? Jangan ngomong sembarangan, Bu. Saya dulu juga melihat. Mayun Sin dewasa dan stabil. Belum lama di perusahaan, sudah membuat masalah besar. Saya juga harus mempertimbangkan. Bos Shen, Anda memanggil saya? Kenapa kamu di luar? Bukannya seharusnya kamu di. Saya adalah sekretaris Bos Shen. Saya di kantor Bos Shen. Itu wajar. Tapi Anda setiap hari berharap saya. Dan Bos Shen terjadi sesuatu. Anda takut perusahaan tidak cukup kacau, ya? Kalau tidak ada urusan, keluar saja. Saya masih ada urusan. Bos Shen bilang Anda harus keluar. Keluar, pergi. Lihat, saya sudah tua. Anda setiap hari berharap saya dan Bos Shen terjadi sesuatu. Sudah. Jangan sampai saya dengar lagi hal-hal yang memalukan keluarga ini. Jangan sampai terjadi lagi. Bu. Saya bicara serius. Mayun Sin ini ada sesuatu. Sudah tua, berani menggoda kakak saya. Ini tidak mungkin. Saya jelas melihat Mayun Sin masuk. Tidak ada urusan. Saya keluar. Berhenti. Tahu rahasia saya. Menurutmu kamu masih bisa bertahan? Bos Shen, lebih baik punya teman daripada musuh, kan? Mungkin saya bisa membantu Anda. Seperti kata pepatah, uang bisa membuat setan mendorong batu. Asalkan Anda membantu saya menjaga rahasia, saya tidak akan menyusahkan Anda. Tanda tangan. Besar-besaran, Jadi yang patuh. saya lebih tua dari Anda, Bos Shen. Berapa umurmu? Saya 30 lebih. Tidak, 40 lebih. Umur sebenarnya. Pokoknya sebesar itu. Tenang saja. Kerjasama yang menyenangkan. Bos Shen, Bos Yi mencari Anda. Bos Yi. Saya tidak ingat. Bos Shen. Lama tidak bertemu, sudah berapa lama ya kita tidak bertemu? Bos Shen, kamu tidak akan lupa janji kita kan? Bos Yi, sepupu saya terlalu senang. Silakan. Bos Shen, saya akan menunggu di kantor. Membahas hal ini. Jangan lupa. Shen Xinlan ternyata memiliki hati nurani. Atau dia tahu, Shen kini memiliki gangguan memori jangka pendek. Apa yang kamu tunggu? Cepat pergi. Jaga baik-baik, Bos Yi. Yun Sin. Lihat situasi, cari tahu proyek kerja sama ini. Baik. Bos Yi memang terkenal sebagai playboy tua. Melihat Mayun Sin yang sudah tua, pasti akan meremehkan, tunggu saja proyeknya gagal. Saya lihat bagaimana Shen kini melindungimu. Kenapa tidak segera melayani saya? Siapkan teh. Bos Yi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mayun Sin. Saya sekretaris Bos Shen,
silakan minum teh. Shen Group tidak ada orang lagi, hanya kamu seorang ibu-ibu. Pantas bicara dengan saya? Bos Shen, ini cara kamu menerima tamu? Shen Group tidak ada orang lagi? Mengundang seorang tante untuk menipu saya. Jaga mulutmu. Kamu berani menasihati saya? Dia sekretaris saya. Shen Group sudah jatuh. Hanya bisa mempekerjakan seorang tante kebersihan sebagai sekretaris. Saya pikir, saya harus mempertimbangkan lagi. Kerja sama dengan Shen Group. Memang, saya juga harus mempertimbangkan. Dengan karakter Bosi, apakah bisa memikul proyek ini? Apa yang kamu katakan? Bos Shen, kamu gila. Proyek ini bernilai puluhan juta, diatur langsung oleh ketua dewan. Kamu berani menolak? Shen kini. Presiden grup Shen yang terhormat. Tidak mungkin lupa proyek ini, kan? Tentu tidak lupa, hanya saja proyek Anda terlalu kecil. Tidak layak membuat presiden kami repot. Apa yang kamu katakan? Bos Yi, yang Anda maksud adalah proyek tanah di kota Yun, kan? Bagaimana kamu tahu? Saya sudah tahu. Saya akan menghentikan kerja sama proyek ini. Sepertinya ini bukan keputusan Anda sendiri, kan? Saya akan memberitahu pemegang saham lain untuk menghentikan proyek. Bos Shen, Anda tunggu saja Direktur Utama menurunkan jabatan Anda. Bos Yi, proyek ini adalah proyek yang langsung ditangani oleh Direktur Utama kami. Dia sangat optimis dengan prospek proyek ini bisa menghasilkan miliaran. Bagaimana kamu tahu? Karena saya adalah tangan kanan Bos Shen. Bos Yi, para pemegang saham itu. Jika tahu Anda menghentikan proyek ini karena keinginan sesaat, apa yang akan mereka pikirkan? Bos Yi, Anda orang yang pintar. Tidak perlu saya jelaskan lagi, kan? Cerdik sekali. Semua ini salah paham. Bos Yi, silakan perlahan, saya antar Anda. Bos Yi, apa yang terjadi di dalam? Apakah sekretaris kecil itu mengatakan sesuatu yang salah? Saya sangat mengagumi sekretaris kecil ini. Sekretaris senior. Kedepannya mari kita kerja sama lebih banyak. Apa? Mayun Xayan. Presiden, Bagus. Kerja bagus. Saya memang tidak salah pilih. Saya penasaran. Bagaimana kamu making Bos Yi? Bisa ceritakan sedikit, biar saya juga belajar. Sebagai sekretaris saya, memahami proyek kerja sama perusahaan adalah persyaratan paling dasar. benar, kami lembur semalam mempelajari kerjasama dan bisnis perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi hari ini langsung bisa digunakan. Saya memang tidak salah pilih. Di usia Anda bisa semaju ini. Tidak mudah. Terima kasih, Direktur Utama. Bicara tentang proyek, memang harus membuatmu mengerti dengan baik. Bos Shen, aku ada urusan dulu. Apakah permintaanku terlalu tinggi? Akhirnya kembali normal. Berani menipuku. Aku akan membunuhmu. Sudah kubilang, aku akan mengembalikan uangnya. Uangnya mana? Menipuku ya? Jenggan. Ibu, Yun Xayan. jangan sentuh ibuku. Sifatmu tidak kecil, masih berani melotot padaku. Aku suka sifatmu yang seperti ini. Mainnya seru. Tahan jiang tuku. Kalian mau apa? Lepaskan. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Kakak. Bagaimana kalau kita hitung semua hutangnya sekalian? Apa? Kamu pergi berjudi lagi? Jangan ikut campur. Bayar hutangmu dengan baik-baik. My Fugue. Bukannya kamu bilang tidak akan berjudi lagi? Bukannya kamu bilang ini yang terakhir kali? Kalau dia tidak berjudi lagi, dari mana aku dapat uang? Kakak, dua perempuan ini, main saja sesukamu. Mau main bagaimana juga boleh. Sayang, sudah besar ya? Aku yang melahirkanmu. Harusnya kamu berbakti padaku. Aku salah menilaimu, My Fugui. Baru sadar sekarang? Sudah terlambat. Hari ini, aku juga mau mencoba. Eyo. Jangan sentuh aku. Berani menggigitku. Kakak.
Jangan sampai dia rusak, dia harus menghasilkan uang untuk kita nanti. Benar juga. Kalau rusak, tidak bisa dijual dengan harga bagus. Selain itu, sekarang kamu berada di samping Bos Shen. Dengan kecantikanmu, pasti bisa menghasilkan lebih banyak. Ibumu tidak bisa menunggu lama, cepat bayar hutangmu. Pergi. Kalian semua harus baik-baik. Kakak. Tahu nggak, Bos Shen baru saja merekrut sekretaris baru, yang umurnya sudah tua itu. Ya nih, coba kamu bilang. Jangan-jangan Bos Shen memang suka yang lebih tua. Dia saja bisa jadi ibu Bos Shen. Aku lebih jelek darinya di mana? Siapa yang tahu? Udah tua banget, masih aja mau maksa diri. Jadi sekretaris pribadi Bos Shen, sungguh tidak tahu malu. Tapi umurnya cuma 30-an kok, nggak sampai segitunya. Pasti Bos Shen sangat membencinya. Aku juga lihat begitu. Tunggu saja, nggak lama lagi. Dia pasti akan diusir dari grup Shen. Mai Yunxin, kok kamu masih di sini? Iya, kamu lupa? Lupa kalau aku bisa berubah wujud. Yang kamu ingat cuma nama Mai Yunxin. Jadi kamu juga merasa aku sangat merepotkan, ya? Tentu, dulu yang pergi begitu saja bukan kamu. Sedikit susah saja tidak tahan. Bos Shen. Saya ingin minta gaji di muka. Kamu pikir ini main-main? Baru beberapa hari kerja sudah berani minta. Saya sangat butuh uang ini setahun. Tidak, setengah tahun saja. Saya rela kerja keras untuk perusahaan. Kamu pikir kamu bisa bertahan setengah tahun di perusahaan? Sekretaris kecil, jangan berpikir karena tahu rahasiaku. Lalu bisa bertindak semaunya. Bos Shen. Saya mohon. Saya benar-benar butuh uang ini. Tak kusangka kamu bisa sampai segini hanya untuk uang. Aku salah menilaimu. Tenang, aku tahu dia ada di dalam. Lalu kamu mau apa? Aku hanya tidak ingin kamu dibohonginya. Wanita yang kamu cintai, ternyata bersama para debt collector. Tidak jelas hubungannya. Kamu harus hati-hati. Kamu punya utang. Kamu menyelidikiku. Memang sih. Aku sangat mencurigakan. Kenapa? Judinya, bukan dia tidak bisa berubah, kecanduan judi. Ibu juga tidak berusaha payah seperti ini. Perusahaan kami tidak menerima orang yang bernoda. Pergi sana. Noda? Benar. Aku memang bernoda. Aku juga dipaksa, kau pikir aku mau? Apapun alasannya, orang yang malang pasti ada yang patut dibenci. Baiklah. Aku pergi. Hal terburuk yang pernah kulakukan adalah mengenalmu. Tunggu dulu. Kalau kau pergi seperti ini, hanya akan menambah masalahku. Ketemu lagi, sekretaris kecil. Jangan tutupi, aku tahu kau. Jangan berharap, sepupuku tidak akan datang. Kau pasti pacar kecilnya, ya pacar kecil. Susah payah sepupuku dan sekretarisnya menyembunyikan ini dariku. Tapi akhirnya aku tahu juga. Oh, aku tahu, sekretaris itu adalah kau. Bukan. Tidak mungkin. Mirip sekali, pasti saudara. Pantasan sekretaris itu melindungimu, ternyata kalian satu golongan. Aku akan melaporkanmu. Jangan asal tuduh. Sekretaris itu juga ditugaskan oleh Bos Shen untuk membantu menutupi. Shen Xinlan bahkan tidak mengenalnya. Kembalikan padaku. Halo, Ibu. Cepat pulang, ada masalah. Kau selesai. Mai Yunxin, siapa sebenarnya kau?
Maaf, aku masih ada urusan. Bros, hancurkan semuanya, jangan ada yang tersisa. Haha. Tolong, jangan hancurkan. Tolong, berhenti, jangan hancurkan lagi, berhenti. Siapa kau? Jangan sentuh dia. Nenek, tidak ada apa-apa di sini, cepat pergi. Siapa kau? Datang lagi yang tidak takut mati. Kau memang bajingan. Aku dengar kalian ngobrol di sini. Berhenti. Siapa lagi kau? Shen Qini. Kau adalah direktur grup Shen Qini. Bukan Anda, bagaimana Anda bisa sampai ke tempat ini? Jangan sampai aku melihatmu lagi. Ma Yunxin ternyata sudah dekat dengan orang kaya yang hebat ini, dia sudah kaya. Saya adalah ayah Ma Yunxin. Boss Shen. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Perempuan tua jelek, berani bilang aku ayahmu. Kamu cari mati ya. Lepaskan Boss Shen. Kalau anakku tahu aku diperlakukan seperti ini, dia pasti tidak akan bersamamu, jangan membanggakan diri. Jangan kira dengan mendekati keluarga Shen, kamu bisa melepaskan aku. Kamu benar-benar Ma Yunxin. Kenapa kamu menipuku? Bos Shen. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku sebelumnya tidak sengaja tersambar petir. Yang menyebabkan urutan gen berubah. Tidak stabil. Karena urutan gen tidak stabil, usiaku bisa berubah kapan saja. Aku melakukan ini karena ingin membantunya. Aku tidak kenal kalian, kenapa mau membantuku? Sebenarnya dia. Aku panggil Lin kakak saja, aku adalah saudara baru Ma Yunxin. Jadi aku datang untuk membantumu. Yunxin punya saudara sepertimu. Aku juga merasa tenang. Semuanya karena aku tidak berguna. Membuat kalian repot. Di sini sudah diawasi mereka. Aku akan cari toko lain untuk kalian. Kalian bisa memulai lagi di sana. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ma Yunxin adalah asisten andalanku. Dia sering membantuku, aku membantu ibunya juga membantu diriku. Kedepannya, ingat, kalau ada masalah harus bilang padaku. Terima kasih Bos Shen. Aku sudah 40 tahun di sini, berkat toko ini. Aku bisa membesarkan anakku, sangat berharga. Sekarang kamu suruh aku pergi. Aku? Tidak, aku tidak bisa pergi. Ya. Kakak kalau tidak pergi. Dia kan ayahnya, bagaimana bisa dia tega? Aku sama sekali tidak. Dia sama sekali bukan manusia. Kamu pikir keluarga Shen melindungimu? Aku tidak berani melakukan apa-apa padamu. Kamu datang lagi buat apa? Cepat pergi. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan keluarga kami, dasar perempuan brengsek. Taro. Pergi. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan keluarga kami, dasar perempuan brengsek. Kalau tidak pergi, aku akan membunuhmu. Taruh pisau itu. Jangan nekat. Tahu tidak siapa yang disukai Bos Shen? Putriku. Ma Yun Xian. Dia tidak akan membiarkanmu jika tahu kamu ingin membunuhku. Dasar perempuan brengsek,
berani-beraninya mengajari aku. Taro. Jangan pura-pura baik di sini, cepat bayar hutangmu. Aku sudah menjual putriku ke keluarga Shen. Mereka akan memberiku uang banyak, nanti aku akan kaya. My Fugue, Yunxin adalah putri kandungmu. Bagaimana bisa kamu tega? Kamu sendiri yang tidak bisa melahirkan anak yang tidak berguna. Kamu menyembunyikan Yunxin di mana? Jangan halangi jalan rezekiku. Aku tidak tahu. Bohong. Aku akan membunuhmu. Aku yakin kamu tidak berani membunuhku, hah? Cukup. Berani mengancamku, hari ini bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, jangan. Istriku masih berpihak padaku, hahaha, berikan pisau itu padaku. Apa yang kamu tunggu? Berikan pisau itu padaku, mau membunuhku? Kamu hanya orang luar yang suka ikut campur. Aku akan membuatmu mati dengan sangat menyakitkan. Lepaskan, atau aku akan bunuh diriku sendiri, hahaha. Kamu pikir kamu siapa? Mati cepat, cepat reinkarnasi. Aku beritahu kamu, sekarang Yunxin adalah pohon uangku. Nanti, aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan, hahaha. Kacau, di mana kini? Pergi mencari si manis ini. Aku ingin tahu, perempuan macam apa ini, yang bisa membuat anakku tergila-gila. Si manis ini terus menggantungkan diri pada sepupuku. Sepupuku hanya mendengarkan dia, langsung mengambil 300.000. Apa? Tidak mungkin. Bawa aku ke sana. Aku yang menyakiti putriku. Ibu, Apa yang kamu lakukan? Cepat tangani perempuan ini. Cepat, apa yang kamu tunggu? My Fugue. Si manis, kamu mau apa? Mati saja. Bukan urusanku. Aku sudah memperingatkanmu. Tolonglah, aku tidak akan berani lagi lain kali. Mulai sekarang, utang-utang ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku akan menandatanganinya. Pergi. Mai Yunxin. Adik. Yunek Cyan. Ibu di sini Yunxin, Yunxin. Ibu di sini Yunxin. Yunek Cyan. Dokter, tolong selamatkan putriku. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Asalkan Yunxin bisa bertahan hidup. Aku rela menukar nyawaku. Dia ternyata tidak mati. Aku tidak akan ketahuan, sial. Ini mobil kini, benar, ini mobil sepupuku. Sepupuku pasti dipukuli oleh Yunxin. Dan orang-orang tidak jelas itu. Kini, di mana dia? Ayo kita ke rumah sakit. Cepat bawa aku ke sana. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Putriku, Jia. Dia sekarang dalam keadaan koma, tapi sudah lepas dari bahaya maut. Dia tidak akan bangun lagi? Kepala pasien mengalami kerusakan parah. Tidak bisa dipastikan kapan dia akan bangun. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku memaafkan si brengsek itu, putriku tidak akan seperti sekarang ini. Karma datang tepat waktu. Apa? Masih belum mengerti? Putrimu memang pantas mati. Putrimu hanya si manis yang berusaha menggoda sepupuku. Berusaha menguasai uang keluarga Shen. Putriku bukan orang seperti itu.
Jaga baik-baik putrimu, Tante. Si manis ini ada di dalam. Apa yang kalian lakukan? Ayo lihat siapa sebenarnya. Jia. Ma Yunxin terluka karena aku. Dia yang menyelamatkanmu. Benar, suamiku berhutang. Ma Yunxin adalah sahabatku. Dia minta uang ini dari Guan Shen untuk membantuku melunasi hutang. Kamu berbohong. Kenapa sepupu ada di sini? Pasti wanita ini yang menyuruhnya. Membawa sepupu ikut terlibat dalam masalah ini. Saya tidak yakin dengan kemana uang ini pergi. Bagaimana mungkin saya bisa memberikan uang hanya berdasarkan perkataan sekretaris. Jadi saya menyuruh orang untuk menyelidiki sebelumnya, tidak menyangka. Begitu bertemu langsung menghadapi hal seperti ini. Kalau begitu, saya telah menuduh orang yang tidak bersalah. Bibi, jangan tertipu oleh mereka. Ini pasti alasan sepupu untuk membela wanita itu. Saya sebagai CEO Shen Group. Bagaimana mungkin tertarik dengan wanita seperti ini? Tapi, sudah cukup, pulang saja. Jangan pernah membicarakan hal ini lagi. Kamu sudah bangun. Saya sebagai CEO Shen Group. Bagaimana mungkin tertarik dengan wanita seperti ini? Sudah kembali normal, dia tidak akan menyadarinya, kan? Sebenarnya, Terima kasih. Minum saja. Kamu tidak senang ya? Mama, Kak Lin, apakah kamu masih memikirkan membantu si brengsek tua itu? Tidak lagi, saya berjanji padamu. Itu baru benar. Selama ini, saya selalu khawatir. Anak saya tidak memiliki keluarga yang utuh, jadi saya terus bertahan, tidak menyangka hampir membahayakan anak saya. Sekarang saya baru menyadari betapa bodohnya saya selama ini. Tidak mungkin. Maksud saya, kalau anakmu ada di sini, pasti tidak akan mempermasalahkannya. Tenang saja. Saya memutuskan untuk bercerai dengannya. Benarkah? Bagus. Tapi, bagaimana masa depan saya? saya juga tidak tahu apakah dia suka makanan ini. Kita bisa pindah ke kota baru. Tempat baru, bagaimana? Benarkah? Kamu mau pergi? Apakah saya tidak baik padamu? Bos Shen, Anda selalu baik pada saya. Tapi, saya hanya sekretaris Anda. Kalau saya pergi, Anda bisa dengan mudah menemukan pengganti saya. Baik, kalau begitu pergi saja. Pak Shen benar-benar baik padamu. Saat kamu dalam keadaan darurat, dia yang mencari bantuan untukmu. Benar. Semua ini adalah hasil usahanya. Perjala menjajarnya. Tolong ambilkan untukku. Terima kasih. Shen Kini. Kamu seharusnya tahu tujuan saya memanggilmu kali ini. Direktur, ada apa? Jangan berpura-pura tidak tahu. Saya benar-benar tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Saya tentu tahu kamu tidak tertarik pada anak saya. Makanya saya ingin kamu membantu saya. Anda ingin saya menyelidiki hal ini? Benar, berkat bantuanmu. Anak saya bisa diselamatkan. Jadi, jangan sia-siakan kepercayaan saya padamu. Bisa. Si kecil ini sulit sekali ditemukan. Sebagai sekretaris, kamu juga harus memantau setiap gerak-gerik kini. Terutama dengan wanita ini. Direktur, saya tidak pernah melihat wanita ini sebelumnya. Apa? Kamu tidak pernah melihatnya? Bagaimana mungkin? Hal ini
siapa yang memberitahu Anda? Ini tidak perlu kamu ketahui. Maka orang ini pasti sangat Anda percayai. Mungkinkah dia sedang memanfaatkan Anda? Lanjutkan. Apakah Bos Shen memberitahu Anda bahwa dia mengenal wanita ini? Artinya, dari awal hingga akhir, hanya orang ini yang memberitahu Anda, sedangkan Anda sama sekali tidak pernah melihat wanita ini. Mungkinkah dia mengada-ada tentang orang ini untuk memecah belah hubungan Anda dan Bos Shen? Lagi pula, foto seperti ini bisa dibuat oleh siapa saja. Tidak, dia tidak akan menipu saya. Meyun Shin. Hal ini, serahkan padamu untuk menyelidikinya dengan jelas. Kakak Lin, barang-barang ini tidak perlu dibawa. Ini semua adalah kenangan saya dengan putri saya. Masih suka bernostalgia. Saya tidak setuju. Mai Fubui, kenapa kamu datang lagi? Saya sudah tahu pasti kamu. Hanya suka ikut campur saja. Saya suruh kamu urus. Kamu berani pukul saya? Mai Fubui, surat perceraian ini ditulis oleh Bos Shen. Kalau kamu tidak setuju, tanya dia. Kamu. Saya kasih tahu, kalau kamu tidak setuju, kita ketemu di pengadilan. Lihat siapa yang lebih tahan. Kamu pikir kalau bercerai, kamu bisa lari dari saya? Saya kasih tahu. Saya bikin kamu hidup sengsara. Mari kita coba. Rame sekali ya. Kakak, soal uang, saya bilang, minta ke mereka. Mereka punya uang. Kakak, kenapa kamu pukul saya? Kamu mau bunuh saya? Siapa yang berani melawan keluarga Shen? Ini semua surat hutang yang kamu tanda tangani, tidak cuma ini. Seperti biasa. Kalau uang ini tidak dilunasi hari ini, saya ambil tanganmu. Kakak, kasihan saya, kakak. Lin Huan, tolong saya. Wanita paruh baya juga punya hak asasi. Apa yang terjadi? Mayun Shin, kenapa kamu tidak dipecat? Ini tidak adil, saya sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun. Kamu bilang pecat ya pecat, kamu yang tidak ngerti apa-apa. Wanita paruh baya, tiba-tiba jadi sekretaris Bos Shen, kenapa? Saya lihat kamu cuma lewat belakang, pekerjaan saja susah dicari. Seperti kamu yang sudah tua, cepat pulang jaga anak saja, ya. Anak muda, kamu bicara apa? Kamu tidak pikir, kenapa kamu tidak bisa dapat kerja? Saya lihat kamu mau apa, masih mau enak-enak saja. Minta kami mengalah, ya. Kalian jangan ribut dulu. Saya pikir, pasti ada kesalahpahaman di sini. Bos Shen tidak akan begitu saja memecat kalian. Apakah karena saya sudah tua? Saya baru saja melahirkan. Saya belum istirahat pasca melahirkan. Baru sampai di perusahaan, langsung diberitahu untuk mengundurkan diri. Tanpa alasan. Saya akan tanya Bos Shen. Lalu beritahu kalian. Jangan pergi dulu. Apakah kamu pergi mengadu ke Bos Shen? Mengadu apa? Saya cuma mau bantu tanya. Saya jamin, saya pasti kasih kalian jawaban. Jawaban yang memuaskan. Jika tidak bisa, saya akan mengundurkan diri. Siapa yang berani memecatmu? Ada apa? Kenapa semua diam? Bos Shen. Apakah kamu yang memecat mereka? Benar, saya yang memecat mereka. Bos yang kejam. Kamu memang bos yang kejam, memang. Saya juga mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Memangkas biaya yang tidak perlu, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Jadi, kamu memecat semua karyawan wanita paruh baya ini? Saya bilang itu karyawan yang tidak perlu, daftar spesifiknya. Dikeluarkan oleh Shen Xinlan. Apa? Jia? Semua ini sudah disetujui oleh Bos Shen. Apa hubungannya dengan saya? Saya memang bilang, serahkan saja padamu, saya tidak akan ikut campur. Ada apa? Kenapa ribut? Bibi. Daftar pemecatan kali ini, saya yang meninjau sendiri. Semua adalah orang-orang bermasalah. Masih ada keberatan? Chen Yali, perempuan, 35 tahun. Alasan pemecatan, mengambil barang perusahaan, Yao Meikin. 35 tahun, alasan pemecatan, menetapkan biaya lembur secara pribadi. Ini tidak mungkin. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Semua ini, sudah saya verifikasi melalui manajer departemen. Mereka semua melakukan ini. Kenapa menyalahkan kami? Maksudnya, kalian memang melakukan ini, jadi kalian melindungi mereka. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka. Kenapa harus melindungi mereka? Bukannya takut, investigasi akan sampai ke dirimu sendiri. Kali ini malah, bahkan tidak ada interogasi.
langsung mulai menyalahkan saya. Bibi, sepertinya dia tidak lulus ujian kali ini. Dia memang tidak mampu memegang posisi sekretaris ujian. Ya, saya bilang pada sepupu, kemampuanmu tidak bisa memegang posisi sekretaris, jadi ujian departemen dulu. Saya pikir sebelum menjabat, melakukan tes sederhana masih diperlukan. Mayunsin, orang ini tidak bisa dipertahankan. Bahkan kontrak kerja tidak berani tanda tangan, pasti ada yang disembunyikan. Sepertinya usia sebenarnya Mayunsin. Bukan 30 tahun. Tapi ini memang diatur langsung oleh ketua dewan. Jadi saya tidak langsung memecatnya, tapi mencari alasan. Kalau begitu, mari lakukan tes. Sekalian menguji. Jika dia tidak punya kemampuan, saya akan memecatnya. Oh, begitu ya. Kalau begitu, perusahaan memecat semua orang memang masuk akal. Mayun Xayan, kamu ini di pihak mana sih? Hati-hati dapat karma. Sebenarnya, kalian juga bilang semua tindakan ini diizinkan oleh perusahaan. Lalu perusahaan menggunakan ini sebagai senjata untuk memecat semua orang. Saya yakin tidak banyak yang bisa lolos. Ya, makanya saya memilih beberapa orang yang paling tidak diperlukan. Saya rasa belum tentu. Cheng Yali, juara penjualan perusahaan, setiap kuartal bisa menghasilkan laba jutaan. Yao Meikin, kepala saluran bisnis perusahaan, dia memegang setidaknya proyek 50 juta. Hanya 50 juta, belum cukup untuk perusahaan. Yang paling penting, seharusnya sumber daya pelanggan di belakangnya. Bos Shen tidak tahu ini. Kamu tidak takut mereka membawa sumber daya dan kabur, nanti perusahaan. Kerugiannya tidak hanya uang ini. Kamu jelas-jelas ingin membuat perusahaan bangkrut. Saya tidak, kamu. Kamu berani memukul saya? Memukulmu masih ringan, kamu tahu tidak, perilaku ini bisa membuat perusahaan bangkrut. Jika perusahaan bangkrut, bukan hanya satu tamparan yang bisa menyelesaikan masalah. Kamu masih ingin memukul saya? Dengan kemampuan manajemenmu, bagaimana bisa memimpin orang? Wanita paruh baya, tahu tidak? Wanita paruh baya juga bisa menopang setengah langit. Sekarang, setiap hari bilang wanita paruh baya, kamu bilang ketua sudah tua. Harus turun jabatan? Jangan asal tuduh, Tante, saya tidak bermaksud begitu. Saya juga demi kebaikan perusahaan, sudah. Kali ini lihat saya saja. Sudahlah. Cepat ucapkan terima kasih kepada ketua. Tante. Setiap hari panggil tante, kamu takut perusahaan tidak tahu. Kamu masuk lewat belakang. Ketua. Mayun Xayan. Kami lulute. Ada apa? Saya tahu, kali ini kami yang salah duluan. Kamu mau bagaimana? Shen Xinlan berkali-kali menarget saya. Selalu menghalangi saya. Dia menargetkan saya tidak masalah, saya hanya takut. Perilakunya terhadap perusahaan. Saya sudah lama menganggap perusahaan sebagai rumah saya sendiri. Bagaimana mungkin saya merugikan perusahaan? Menganggap sebagai rumah sendiri, jangan-jangan ingin merebutnya. Saya tahu sifat Xinlan. Tapi sebelumnya memang terlalu memanjakan dia. Kedepannya harus menetapkan aturan yang tegas. Kedepannya urusan kalian, saya tidak akan banyak bertanya lagi. Begini saja, ya, Bibi. Urusan keluarga Shen, bukan urusanmu untuk ikut campur. Xinlan, saya tahu kamu juga bermaksud baik. Kali ini kamu memang salah, saya juga tidak bisa membantu. Yunek Sayan, Antang Ada kamu. Semua hal kecil. Denganmu di perusahaan, saya jadi tenang. Sekarang saya sudah ibu-ibu paruh baya. Tetap tenang. Bos Shen, saya akan keluar dulu. Pertama kali melihat Shen kini tersenyum. Lumayan cantik juga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah, sudah. Yang saya cari adalah kamu. Ada apa sih? Saya petugas kebersihan di sini. Tadi kamu bicara sangat bagus. Ada apa? Padahal usia kita sama. Tapi memiliki kesadaran yang sangat tinggi.
dan memikirkan kami para karyawan lapisan bawah. Benarkah? Kok saya tidak tahu? Bisakah kamu memberitahu saya rahasianya? Beritahu saya bagaimana dari seorang petugas kebersihan naik menjadi sekretaris pribadi direktur. Bisakah kamu memberitahu saya? Kamu punya rahasia? Rahasia. Rahasianya adalah saya masih muda. Lihat kamu sudah tua, masih muda. Saya mengerti. Harus punya mental yang muda. Sebenarnya saya tidak punya rahasia apa-apa. Tadi saya pikir kamu cukup baik. Sekarang kamu sudah sombong. Saya sudah bekerja di perusahaan ini selama setengah hidup saya. Sampai sekarang masih hanya seorang petugas kebersihan biasa. Bos Shen mendengarkanmu. Kamu bicaralah dengan Bos Shen. Beri saya promosi dan kenaikan gaji, dong. Bagaimana mungkin saya bisa mengurus ini? Saya tidak akan bicara lagi denganmu. Kamu tahu ada apa sih? Kayaknya kamu cuma iri aja lihat orang lain sukses. Udah tua-tua begini masih aja mau saingin. Anak muda buat dapetin sekretaris cantik. Gak malu-maluin apa? Kok marah-marah sih? Bukannya dulu bilang wanita bisa setara dengan pria? Disuruh ngelakuin sesuatu malah ragu-ragu. Wanita setara dengan pria emang GW yang bilang, tapi urusan kalian. GW gak bisa ikut campur. Udah GW pergi dulu. Ayo semua keluar. Kalian mau apa sih? Jangan mendekat. Jangan. Stop. Jangan maju. Kalian ini mau apa? Kalian sama aja. Kita mau gak kerja, yudahan. Kenapa? Udahan aja, toh bakal di PHK juga. Siapa yang bilang mau ada PHK? Bos Shen bilang, kali ini pasti ada pemutusan hubungan kerja. Sudah tersiar kabar, kami pekerja kontrak tanpa perjanjian formal. Pasti dipecat. Iya, kami cuma cleaning service. Perusahaan bisa jalan tanpa kami, nasib kami cuma di PHK. Tidak. Dengar, PHK kali ini cuma tes. Buat mereka yang cuma terima gaji. Tapi malas kerja dan cuma cari aman. Gak ada hubungannya dengan kalian. Gak ada rencana PHK kalian. Bicara manis, tapi karyawan tetap masih kerja. Pergi. Bos Shen, apa Anda akan memecat mereka? Perusak, buat apa dipertahankan? Introspeksi diri. Kamu ikut GW. Mau kemana? Sampai sana juga tahu. Apa ini adalah pot Mary Sue? GW gak ada preferensi begitu. Shenkini sadar dong. Apa? Dasar kamu sok misterius. Hubungan kita sekarang spesial, kurang tepat kali. Spesial? Direktur dan sekretaris? Terus, umur GW segini. Emang gak bisa main-main ginian. Siapa bilang GW main-main? Kamu mau apa? Pakai sabuk pengaman, bilang dari dulu. Emangnya kamu kira? Cuma pakai sabuk pengaman, emangnya apa lagi? Stop. Ini bukan tempat untuk orang kampungan seperti kamu. Cepat pergi. Panggil atasan kalian. Maaf, atasan kami tidak ada. Cepat pergi. Jam kerja, tapi atasan tidak ada di tempat. Saya akan menyelidiki ini. Ini adalah kartu edisi terbatas, hanya ada satu di dunia. Anda adalah CEO Grup Shen. Bos Shen, kenapa Anda datang? Tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ya. Kamu Dive Cat. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya punya keluarga yang harus diurus. Nona, berapa umurmu? Sudah punya anak kecil? Saya punya kucing kecil yang harus diurus. Tidak boleh? Kamu dipecat, segera ke Departemen Personalia. Bos Shen, hari ini, semua biaya akan ditanggung oleh toko kami. Bagaimana menurut Anda? Saya yakin, ini pasti ibu dari CEO. Perawatannya sangat baik.
Mang Kengka? Maaf, saya pantas mati, saya tidak tahu apa-apa. Bos Shen, saya tidak akan memberitahu siapapun. Kenapa tadi kamu tidak menjelaskan Menjelaskan apa? hubungan kita? Tidak perlu, kan? Ini. Coba pakaian ini. Tidak, saya tidak cocok memakai ini. Ini bukan untukmu. Anda memilih untuk ketua dewan? Nanti saya akan menghadiri acara amal, kamu jadi pendamping saya. Kenapa memilih saya? Kenapa tidak memilih orang lain? Kamu tahu situasi saya. Baiklah, sekarang saya adalah buku catatanmu. Tidak sepenuhnya. Bagus, saya juga pernah muda. Maksud saya, pakaiannya bagus. Barusan terlalu dekat. Kamu harus ingat, sekarang kamu adalah wanita paruh baya berusia 30 tahun. Bukan gadis berusia 20-an. Kembali lagi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Shenkini, Ada apa? bisakah kamu masuk sebentar? Saya kembali lagi, pakaiannya terlalu besar. Bisakah kamu ambilkan yang ukuran kecil? Bos Shen, masih ada beberapa hal baru di sini. Keluar. Ya, saya akan membersihkan tempat ini untuk kalian. Silakan. Selesai. Sekarang tidak bisa dibersihkan meski melompat ke Sungai Kuning. Tidak menyangka. Masih saja tertangkap olehku. Apa yang kamu inginkan? Wanita ini sangat penting bagimu. Wanita ini belum tahu identitasku. Dia sedang mencoba menipu Kini. Kamu tidak takut aku memberitahu direktur? Katakan, bukankah kamu sudah banyak bicara? Baiklah, kalau begitu kamu tunggu saja sampai dipecat. Bukan. Shensinan kali ini punya keyakinan penuh. Aku takut padanya. Akulah bosmu, mengapa peduli dengan orang luar ini? Sekarang kamu sebaiknya memikirkan bagaimana pergi ke pesta. Dengar-dengar, sekretaris yang diundang Bos Shen adalah seorang ibu paruh baya, usia segitu masih belajar. Jadi sekretaris kecil, ini dipilih langsung oleh direktur, menurutku. Untuk mencegah orang lain naik, direktur sangat ketat. Mungkin jabatan presiden hanya formalitas saja. Cantik sekali. Mungkin aku sebaiknya pulang saja. Tugas belum selesai, sudah mau lari. Bukan. Semua orang tahu sekretarismu adalah seorang ibu 30 tahunan. Aku tidak cocok. Kamu adalah teman dan saku. Perkenalkan pada semua orang. Ini adalah teman dan saku. Pesta kali ini, Shen kini berani membawa Mayunsin. Aku akan membuat mereka malu. Kamu bilang begitu, aku jadi penasaran seperti apa rupanya. Bisa membuat Shen kini terpesona. Dengan wajah tuanya ini, pasti Mayunsin yang memaksa diri mendekati sepupu. Sepertinya di depan ada Shen kini.
Di sebelahnya pasti Ma Yunxin. Tidak heran dikerumuni banyak orang. Sepertinya semua orang datang untuk menertawakan mereka. Kita tidak boleh melewatkan pertunjukan bagus ini. Jia, Inikah Ma Yunxin yang kamu bilang? Cantik sekali. Sama sekali tidak terlihat seperti orang paruh baya. bukan dia. Dia si imut itu. Cepat pergi. Aku yang akan melindungimu. Sepupu. Mau apa sih wanita itu tadi? Barusan kan baik-baik aja. Bulu matanya rontok, dia pergi merias wajah. Teman dan Samu adalah aku. Selesai. Jadi begini lagi. Siapa sih nggak punya mata? Kenapa kamu? Mana si wanita itu? Siapa? Kekasih Jelap Shanchini. Kekasih gelap apa sih? Kita nggak punya hubungan seperti itu. Kamu si imut ini mau naik kelas juga ya? Apa sih? Kenapa kamu pakai baju yang sama dengannya? Kamu ini siapa sih? Baju. Aku sekretarisnya Shen kini. Oh, baju tuh. Pasti bos Shen menganggapmu tua. Nggak cocok datang ke acara seperti ini, jadi dia suruh si imut itu yang datang. Tapi karena gengsi, dia panggil kamu untuk menggantikan. Terserah kamu mau berpikir apa. Sakit. Kenapa? Kamu benci banget sama Shen kini ya? Om, logikamu gimana sih? Kenapa aku harus benci sama bosku? Karena dia merendahkanmu. Menganggapmu tua dan nggak berguna. Bahkan acara seperti ini pun, dia nggak mau kamu datang. Malah suruh si imut itu yang datang. Ini nggak perlu om pusingkan. Mending kita kerja sama. Karena kita sama-sama benci Shen kini. Musuh dari musuh adalah teman. Kita bisa manfaatkan situasi ini, siapa tahu bisa dapat informasi, kerjasama. Kerjasama gimana? Kalau begitu, mari kita bicara soal kerjasama. Om mau bicara kerjasama? Boleh. Harus ada. Bukti dong. Oke, gimana kalau segini? Wah. Om ini cuma ngasih janji kosong, aku yang kerja. Tapi nanti malah kehilangan pekerjaan, nggak bisa. Saya masih harus mempertaruhkan nyawa saya. Tidak sepadan. Saya kasih uang muka. Ah, uang itu cepat habis, tidak ada artinya. Sebenarnya kamu mau apa? Begini, bagaimana kalau kamu kasih tahu saya satu rahasia? Rahasia yang hanya kamu sendiri yang tahu. Rahasia apa? Sudahlah, saya lihat kamu tidak serius, saya pergi. Tunggu dulu. Rahasia ini akan saya beritahu. Kita ini seperti semut di satu tali. Kalau kamu kasih tahu orang lain, saya pasti akan membunuhmu. Apakah saya sudah keterlaluan? Tidak peduli, harus tetap maju. Baiklah, kalau begitu kamu ceritakan dulu. Saya akan menilai seberapa besar kejujuran rahasia ini. Membunuh Shenchini. Rahasia ini cukup jujur tidak? Apa? Shen kini. Siapa ini? Nenek-nenek dari mana? Siapa ini?
Kecelakaan kini dulu, itu saya yang lakukan. Tidak disangka, dia bisa lolos. Tapi tidak apa-apa. Asalkan kita bekerja sama. Aneh sekali, siapa ini? Tampak sangat tua. Bahkan pakai baju yang begitu muda, menjijikkan. Shenkini. Shenkini, tunggu saya. Saya ada yang mau bicara. Saya tahu Shenkini. Shenkini, kenapa tidak tunggu saya? Tidak perlu kan? Apa maksudmu? Bukannya kamu cari pasangan dan Samu? Shenkini, saya tidak tahu. Sebenarnya kamu marah apa? Tidak ada, hanya saja saya sudah mengerti. Mai Yunsin, kamu resmi dipecat. Shenkini. Yunek Sayan. Kamu baik-baik saja? Barusan kamu panggil saya apa? Saya lihat kamu mirip dengan anak perempuan saya. Dan begitu ramah, jadi saya panggil nama anak saya. Terima kasih ya. Sama-sama. Pak Shen sebelumnya sudah mengatur saya untuk membuka toko baru di sini. Ayo kita lihat bersama. Ayo pergi. Semua dekorasi ini sangat bagus. Semua ini dirancang oleh Pak Shen. Dia benar-benar serba bisa. Dia juga sangat baik hati. Pak Shen. Mungkin dia tidak akan pernah datang ke sini lagi. Kalian bertengkar? Kalau ada masalah, langsung saja bicarakan. Saya yakin Pak Shen pasti akan mengerti. Dia hanya punya semangat sesaat. Saya pulang dulu, Bu. Kak Lin, kamu juga istirahat lebih awal ya. Saya pulang dulu. Kalau ada yang membuatmu sedih, keluarkan saja. Pasti akan lebih lega. Saya selalu ada di sini. Saya dengar orang bilang, Bos Shen memakat Mayunek Sayan. Sudah seharusnya dia dipecat, sudah tua masih mau jadi sekretaris. Kalau tahu jadi sekretaris semudah ini, saya yang akan ambil posisi itu. Apa yang kamu bicarakan? Ini jam kerja. Saya masih sekretaris Bos Shen. Kalau masih bicara sembarangan, hati-hati saya tidak akan segan-segan. Lain kali tidak berani lagi. Kerja dulu. Besar sekali amarahmu, pantas saja sepupuku ingin memecatmu. Mereka berdua hanya bicara sembarangan. Kamu percaya? Kalau begitu, saya akan tunjukkan padamu. Jangan lupa, kita berdua ini satu tim. Apa maksudnya? Ayahmu yang bilang padaku. Tidak mungkin. Saya tahu kebenaran tentang kecelakaan itu. Bagaimana kamu tahu? Semua ini karena pesona sialan saya membuat ayahmu jatuh cinta padaku. Lepaskan. Hormat sedikit, saya sekarang masih sekretaris Bos Shen. Bos Shen. Sepupu, cepat bilang padanya. Mai Yunsin, mulai hari ini, kamu resmi dipecat. Tunggu dulu, kamu harus memberikan alasan yang jelas. Tidak bisa sembarangan memecat saya. Kamu malah bertanya alasan, saya yang ingin bertanya padamu. Tadi malam di pesta, apa yang kamu bicarakan dengan Shen Jinkuo? Baiklah kamu Mayunsin, berani menggoda ayahku. Aku. Itu ayahmu yang manis, dia yang mau menggoda aku. Akhirnya aku yang memberinya pelajaran, tidak percaya. Kalian tanya saja ke Shen Jinkuo. Aku tidak mau, harus sampai semua orang tahu kejelekannya. Menurutku dia perlu, aku ingin melihat. Sekretarisku dan paman buyutku. Apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Kini maaf ya, aku sekarang di rumah sakit. Aduh, salah sekretarismu, begitu keras tangannya. Ada apa? Maaf, tidak seharusnya aku kehilangan akal. Sekarang sudah mendapat pelajaran, maafkan aku ya. Si rubah tua ini berakting, benar-benar seperti itu. Bos Shen. Sial, aku akan menghadapinya.
ikut pesta. Buat dia tergila-gila, sampai menyukai wanita seperti itu. Bos Shen, aku ada yang mau bicara. Sekarang kamu bukan sekretarisku lagi. Dengarkan aku selesai, aku langsung pergi. Baiklah. Selesai bicara langsung pergi. Bos Shen, kecelakaan Anda bukan kecelakaan. Apa? Dulu aku yang merencanakan kecelakaan Shenkini. Tidak disangka dia bisa lolos, tapi tidak apa. Asal kita bekerja sama, kesempatan seperti ini banyak, aku tidak percaya. Dia bisa lolos lagi. Sekarang belum bisa gegabah, aku lihat mereka ingin menarikku. Jadi, aku ingin mencoba, lihat bisa tidak mengorek. Lebih banyak kata yang menguntungkanmu, sekarang ini semua aku rekam. Nanti bagaimana menanganinya itu urusanmu sendiri. Kenapa membantu aku? Anggap saja balas budi atas bantuanmu dulu. Sekarang kita sudah tidak berhutang budi. Kamu tahu rahasia ini? Kalau sekarang keluar, mereka tidak akan diam saja. Aku bagi mereka sudah tidak ada nilai gunanya. Bagi Anda juga sama. Bos Shen, aku pergi. Berhenti. Buang ini. Aku tidak akan ingat kejadian ini. Anda masih ingin menahanku. Kalau tidak, melepaskanmu, biar orang lain tahu. Mereka akan berpikir keluarga Shen sudah tidak punya uang. Ini. Menghubungkan takdirku dengan Shenkini. Tulisan-tulisan ini. Seperti kenangan Shenkini. Asalkan dihapus. Perasaan antara kita juga bisa dengan mudah dihapus, kan? Kenapa? Tidak rela. Bos Shen. Apakah Anda masih ingat padaku? Kamu bisa mencoba. Aku tidak suka saling menguji. Di sana, kamu yang putuskan dulu. Jangan mengambil risiko untukku. Mereka yang ingin naik jabatan akan membunuhmu. Kamu pikir mereka akan membiarkanku? Telepon Shen Jingguo datang. Dia terperangkap. Jangan pergi. Tidak apa-apa. Tenang, aku baik-baik saja. Baiklah. Shen Jingguo mengajakku ke hotel. Aku akan mencoba mencari tahu apa yang terjadi sebentar lagi. Jika dalam 10 menit aku belum keluar, kamu harus menelepon polisi. Tidak, terlalu berisiko. Aku percaya padamu. Orang sepertimu memang ditakdirkan untuk menikmati hidup. Gadis kecil, Kunci kamar 372, namaku Mayun Sin. Terima kasih. itu dia, sudah tua masih mau menemani tidur. Sungguh tidak tahu malu. Orang ini seleranya berat, yang seperti ini juga mau. Tuan Shen, aku datang. Akhirnya menunggumu. Mari kita bicara. Anda duluan dengan rencana Anda. Tuan Shen, aku tidak bisa minum alkohol. Tidak mau menghormatiku? Baiklah. Kenapa hanya minum setengah? Tuan Shen, aku sudah selesai minum. Baik. Anda bicara. Jawab dulu pertanyaanku. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Shenkini? Aku adalah sekretarisnya. Di dalam perusahaan. Ada rumor hubungan kalian tidak biasa. Perawatannya masih bagus. Tak disangka Shenkini yang sombong. Tidak suka cewek. Tapi suka sama kamu, si manis yang memikat. Kenapa aku pusing, Tuan Shen? Apa maksudmu? Tidak mengerti. Sekarang aku akan membuatmu mengerti. Tuan Shen. Timbal balik. Setidaknya beri aku sedikit kesungguhan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyerahkan tugas ini padamu?
Mayun Sin, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Ini bukan Bos Shen? Bos Shen, kenapa dia bisa datang ke sini? Aku akan dengan berat hati menerimamu. Siapa? Kurir makanan? Aku tidak pesan makanan. Makanan pesanan Nyonya Mai. Cukup cerdik. Ada yang melaporkan, kamu diduga melakukan kejahatan. Kamu berani menculik anak di bawah umur? Dia hampir 40 tahun. Bagaimana bisa di bawah umur? Kalau dia kenapa-kenapa, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Kamu menipuku, ganti orang. Ini bukan Mayun Sin, tidak mungkin. Ini adalah Mayun Sin. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukti sudah jelas, kamu akan duduk di penjara. Mayun X Cyan. Apa yang terjadi? Di dalam bukan Mayun Sin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Lepaskan aku difitnah. Shen Qinyi, kamu keluar. Ribut apa lagi? Aku akan melaporkan, aku sama sekali tidak mengenal gadis kecil itu. Ada sidik jarimu di bajunya, masih berani membantah. Aku difitnah, benar. Pasti gadis kecil itu. Itu Mayun Sin yang berubah. Pernah lihat yang tidak bisa diandalkan. Belum pernah lihat yang setidak bisa diandalkan kamu. Ayah, Cepat lepaskan aku. aku sudah meminta bantuan sepupu. Kamu akan membunuhku. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak tahu, Mayun Sin. Menggunakan sihir apa? Aku sudah memabukkannya, hampir saja. Kamu yakin di tempat tidur itu Mayun Sin? Siapa tahu, dia, dalam sekejap mata, berubah menjadi orang lain. Bukan berubah menjadi orang lain, tapi tetap orang yang sama. Apa maksudnya? Saya belum bisa membuktikan pemikiran saya. Tapi ayah, tenang, saya akan menyelamatkanmu. Selamat datang. Non, kamu tidak boleh masuk. Bangun. Mayun Sin mana? Sakit di rumah. Tidak mungkin, saya jelas melihatnya masuk bersama. Lepaskan saya. Maaf, Bos Shen. Membawa pengalaman buruk untuk Anda. Semua konsumsi Anda hari ini akan kami tanggung. Benarkah? Siapa ini? Putri saya. Putri bangsawannya. Bos Shen, masih muda. Sudah punya anak yang lucu, pasti istri Anda. Cantik luar biasa. Pandi memuji. Siapa anaknya? Masih bisa marah-marah. Cukup bercanda, jangan lupa urusan utama. Bawakan baju termahal di sini. Baik, baik. Tidak perlu berlebihan, ganti dengan yang biasa saja. Baik. Uang, saya yang bayar. Terima kasih Bos Shen. Apakah istri sudah datang, atau perlu istri mencoba sendiri? Tidak perlu. Bos Shen ternyata punya anak sebesar itu, tidak terlihat. Seperti apa Bos Shen di balik layar? Kita tidak tahu. Orang kaya, semuanya berantakan. Sepertinya kejahatan MU bertambah lagi. Sebelumnya bilang suka yang dewasa dan bijaksana. Sekarang malah. Belum kembali, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kalau ke rumah saya?
Tidak bisa, laki-laki dan perempuan tidak boleh dekat-dekat. Maaf ya, saya tidak tertarik pada anak di bawah umur. Shen Jinkuo mengajak saya ke hotel. Saya akan lihat, bisa dapat informasi apa lagi. Saya akan masuk 10 menit, kalau tidak keluar. Kamu laporkan ke polisi. Tidak bisa, terlalu berisiko. Aku percaya padamu. Siapa yang tahu tiba-tiba berubah? Ini bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan, tapi tidak apa-apa. Menambah dosa. Yunek Sayan. Sayal. Ibuku pernah melihatku saat kecil, pasti akan ketahuan. Tuan Shen, dia adalah. Anak kerabatku, sementara tinggal di rumahku. Aku seorang pria juga tidak nyaman. Kebetulan aku punya kamar kosong, anak perempuanku sekarang sibuk. Tidak sering pulang, ke rumahku saja. Aku juga kesepian. Bagaimana jika ketahuan? Sudah ketahuan. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Aku akan segera membuka rahasia kalian ke publik. Lihat apakah kalian masih bisa tawa. Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Ini baju anak perempuanku yang tertinggal di rumah. Hanya saja agak besar. Jika aku bisa lebih berani. Tidak perlu membuat anak perempuanku menderita. Kakak Yunsin pasti tidak akan marah padamu. Lagi pula dia punya ibu yang baik. Bolehkah aku tidur bersamamu malam ini? Baik. Aku tidak percaya tidak bisa menangkap bukti perubahanmu. Ada apa? Ibuku memanggilku pulang. Akhirnya aku menangkapmu. Mana orangnya? Aku ingin mendengar bagaimana kamu menjelaskannya. Ibu, Jangan kamu lindungi dia. Dia tergila-gila pada kecantikanku. Apa? Kamu berbohong. Ayahku juga paman dari CEO Shen. Berkuasa dan kaya, kenapa harus tertarik padamu? Shen Xinlan, perlu aku bantu mengingatkanmu? Bagaimana dia bisa masuk penjara, kalau aku tidak salah ingat? Dia seharusnya masih di penjara sekarang. Xinlan, ini benar? Kakakku benar-benar di penjara? Itu juga karena dia yang menjebak duluan, ayahmu juga benar-benar bodoh. Ini kesalahan kalian yang pertama, mencemarkan nama baik orang. Bagaimana aku bisa membantumu? Itu juga dia yang naik keranjang duluan, sekarang menyesal. Lalu balik menuduh ayahku. Sangat mengecewakan. Bibi. Aku akan melapor. Dan ini, mereka tidak hanya bersama, tapi juga punya anak. Benarkah ini? Direktur, ini tidak benar. aku memang menyukai Ma Yunsin. Apa-apaan ini? Tidak. Tidak tahu malu. Kalian berdua beda jauh, dia bisa jadi ibumu. Kakak sepupu, kamu ternyata. Apakah jawaban ini memuaskan kalian? Jika belum cukup mengejutkan, aku punya yang lain. Kamu melawanku demi wanita seperti ini. Kamu,
Ibu, Direktur. Semua ini gara-gara kamu, bibiku sampai kena serangan jantung. Panggil ambulans. Aku bisa bantu. Kamu pergi, semua ini gara-gara kamu. Ibu. Cheng Gan. Jangan sampai kamu bertemu dia lagi. Ibu, jangan panik, Ibu. Inilah hasil yang kamu inginkan. Aku tidak sengaja, maafkan aku. Kalau ada apa-apa dengan ibuku, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa bisa begini? Rambutku, suaraku. Akhirnya kutangkap kamu. Jangan follow aku, jangan. Kamu yang bikin ayahku masuk penjara. Kamu yang hancurkan hidupku. Monster jelek, jangan tunjukkan padaku, jangan. Kali ini, semua akan kuhitung. Mai Yunsin, angkat teleponmu. Kalian berdua benar-benar bodoh. Kamu pikir dia akan tetap menyukaimu kalau melihatmu seperti ini? Apakah dia masih akan menyukaimu? Menyukai seorang nenek tua? Jangan bilang, aku mohon. Kakak sepupu, Ma Yunsin ada di sini. Yunsin. Jangan. Yunsin. Jangan malu-malu. Jangan melawan, cepat atau lambat pasti ketemu. Lihat kan? Wanita yang kamu cintai adalah seorang nenek tua. Aku tahu. Apa? Aku bilang, aku tahu dia bisa mengubah usianya sesuka hati. Aku akan melaporkan kalian. Jangan sakiti dia, apapun yang kau mau akan kuberikan. Aku tidak tertarik dengan uang. Bagaimana dengan posisi CEO-ku? Bagaimana aku tahu kau tidak berbohong? Kau pikir aku bodoh? Sekarang pemegang saham sebenarnya adalah ketua dewan, jika dia tidak setuju. Tidak akan pernah mungkin. Dengan ini, kau bisa. Jangan kau berikan padanya. Jika dia mendapatkan ini, semua usahamu sebelumnya akan sia-sia. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Tak kusangka kau punya gangguan ingatan jangka pendek. Ternyata kecelakaan itu masih berpengaruh padamu. Ada temuan baru. Ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Kini, Yunsin. Sebagai direktur sementara perusahaan kita, sebenarnya aku terhadap perusahaan kita. Karena ketua dewan sudah datang, aku tidak akan bertele-tele lagi. Sebagai CEO Grup Shen, yang dipegang adalah nasib seluruh Grup Shen. Malah diberikan kepada orang yang bermasalah otaknya. Xinlan, aku benar-benar salah menilaimu. Kau selalu memikirkan posisi CEO kini. Apakah sebelumnya kau hanya berpura-pura di depanku, Ibu? Aku juga melakukan ini demi kebaikan perusahaan.
Dia menipu semua orang untuk mempertahankan posisi CEO ini. Bagaimana jika suatu hari terjadi sesuatu? Apa yang harus kita lakukan? Nona Shen benar. Menggunakan orang yang bermasalah intelektualnya untuk mengendalikan perusahaan. Aku tidak setuju jika tetap memaksa Shen Qingyi untuk terus menjadi CEO. Aku akan menarik sahamku. Aku juga akan menarik sahamku. Tarik saham. Tarik, aku juga akan menarik sahamku. Ibu, karena semua orang tidak setuju. Mungkin lebih baik kita mencopotnya dulu. Sekarang juga tidak ada kandidat yang cocok, biarkan aku yang mengambil alih. Apa? Menggunakan seorang gadis kecil sebagai CEO, lebih baik. Biarkan Shen Qingyi terus menjabat. Kenapa aku tidak bisa? Kau sebelumnya melakukan PHK. Membuat perusahaan rugi ratusan miliar, itu sudah cukup, kan? Itu karena aku baru saja mengambil alih perusahaan, tidak familiar dengan perusahaan. Aku yakin dengan waktu, cukup. Kau sendiri bilang, tidak familiar dengan situasi internal perusahaan. Maka aku tidak bisa memberikan posisi ini padamu. Aku umumkan, Ketua Dewan Grup Shen. Masih oleh Shen Qingyi yang memimpin, rapat ditutup. Tidak tahu kenapa. Yunek Xian. Ibu datang melihatmu. Tuan Shen, tolong selamatkan putriku. Anakku hampir dihancurkan oleh putrimu. Kamu masih berani meminta anakku menyelamatkan putrimu? Ini semua kesalahanku, asalkan kamu menyelamatkan putriku. Aku akan melakukan apa saja. Ini hanya pura-pura saja. Tolong kalian. Mai Yunxin. Ternyata sudah bangun. Direktur, tolong jangan menyulitkan ibuku. Jijik? Tidak apa-apa. Bagaimana dokternya? Kami sudah berusaha, gejala seperti ini kami juga pertama kali melihatnya. Putriku. Di dalam negeri tidak ada cara. Di luar negeri ada, pasti ada jalan. Sebenarnya ada satu cara. Hanya saja. Apa caranya, dokter? Berapapun biayanya aku bersedia. Transfusi darah. Maksudmu? Benar. Yaitu mengganti seluruh darah pasien. Tidak bisa. Aku tidak setuju, ini terlalu berisiko. Mau cari orang di mana? Apalagi mau cari di mana? Untuk mengganti seluruh darahnya dengan darahku? Tidak bisa. Aku bisa, dokter. Tolong selamatkan putriku, aku bersedia menggunakan nyawaku. Untuk menukar keselamatannya. Aku juga bersedia. Anakku, kamu juga gila. Tenang. Ini apa dosa yang dibuat ini? Ada aku di sini. Aku tidak setuju. Dokter, golongan darahku sama dengan dia, pasti cocok. Dokter, aku mohon. Maaf. Teknologi saya sekarang belum mencapai level untuk melakukan operasi seperti ini. Apalagi transfusi darah, rumah sakit juga tidak akan melakukannya. Ini melanggar etika. Ibu. Tidak sepadan. Yunek Xian. Ibu, selama ini ada kalian. Aku sudah merasa cukup. Mai Yunxin, Kini, menikahlah denganku. Anakku, kamu CEO Grup Shen. Apa yang kamu lakukan? Ibu. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku akan menikahi Mai Yunxin. Tidak boleh. Direktur. Aku takkan menikah dengannya. Putriku sudah begini keadaannya. Tak boleh menyusahkan kalian lagi. Tanpa Mai Yunxin, aku juga takkan kembali jadi CEO. Kebersamaan kita selama ini nyata. Shen Qingyi. Semua itu cuma kenangan di buku harian. Bukan perasaan. Bagimu, setiap hari adalah hari baru.
Lepas dari buku harian itu. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu serius? Baik. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Hapus semua isi buku harianmu. Habis-habisan. Lihat besok. Apa kamu masih ingat aku? Shenkini. Aku akan buktikan padamu. Ibu, Anakku, maafkan aku. Aku sudah membunuhmu. maksudmu soal bertukar tubuh? Aku tahu kau tak ingin ibu khawatir. Mungkin ini hanya sementara. Tunggu sampai kau bangun tidur. Bisa jadi semuanya kembali normal. Jangan menangis, aku di sini. Pulanglah setelah sembuh. Yunsin, makan dulu. Akhirnya kutemukan kau. Kau masih ingat aku. Dasar bodoh. Orang yang aku cintai, selalu Ma Yunsin. Menikahlah denganku. Baik. Aku juga sudah mengerti. Karena sudah sampai di ujung hidup, mari kita mencintai dengan berani. Shenkini, aku setuju. Tak kusangka putriku akan menikah begitu cepat. Ibu, katakan. Apakah aku pantas menikah dengannya seperti ini? Kamu akan bahagia. Sudah tua masih mau menikah, gila cari laki ya? Pengantin prianya masih muda, pasti si wanita ini kaya. Sudah tua-tua begini. Ibu. Lupakan saja. Kita pulang. Ya ampun, sangat megah. Mobil pengantin pria ini. Mengendarai mobil mewah seperti ini. Shenkini, aku tidak mau menikah. Tidak peduli apa kata orang. Asal bisa bersamamu, aku rela. Yunsin, apapun yang terjadi, kamu tetap putri ibu. Ibu. Para tamu yang terhormat, di hari yang bahagia ini, kita menyambut pernikahan pengantin pria Shenkini dan pengantin wanita Ma Yunsin. Mari kita sambut kehadiran sang pengantin wanita. Yunsin, aku serahkan padamu. Kalian. Kenapa aku tidak bisa jadi direktur? Karena kamu perempuan, jujur saja. Dulu kalau bukan karena kebijakan satu anak, pasti aku akan punya anak lagi. Oh ya, Karena kamu, aku menerima banyak hinaan. Jadi direktur pun apa gunanya? Pada akhirnya, posisi itu tetap diberikan kepada orang lain. kalian semua meremehkanku hari ini. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka, Shenkini. Mulai dari kamu dulu.
Kalau kamu mati, direktur berikutnya adalah aku. Kini, Ada yang tewas. Cepat bawa dia pergi. kini, yang penting kamu selamat. Ini tidak mungkin. Ibu, jangan menangis. Jenggan. Ada kalian. Bagus. Jangan Yunsin. Mati juga baik, kalian semua mati saja. Aku tidak ingin mengejar kasus kecelakaan dulu, karena kamu terus memaksaku. Jangan salahkan aku, tidak mempertimbangkan ikatan keluarga lagi. Tidak mungkin, rekaman CCTV hari itu sudah kuhancurkan. Apa? Kecelakaan tahun itu bukan kecelakaan, itu kamu yang melakukannya. Benar, tapi pelaku sebenarnya sudah masuk penjara. Pelaku langsung, bukan aku. Apakah itu kamu dulu? Tapi bagaimana dengan yang terakhir kali? Kukira aku melakukannya dengan sempurna. Tidak menyangka masih ketahuan olehmu, kamu sangat mengecewakanku. Bawa dia pergi. Yunsin tidak bernapas lagi. Yunsin. Aku salah melihat, salah menganggap mutiara sebagai ikan. Yunexayan. Aku salah. Aku ragu-ragu, lama tidak mau bercerai. Menanggung begitu banyak hutang. Membuat anakku begitu susah. Aku juga salah. Aku bisa lebih mempercayainya, dia tidak perlu mengambil risiko sendirian. Yunsin. Bangunlah, baik-baik saja. Yunsin. Makamkan dia dengan baik. Tidak. Aku akan melanjutkan pernikahan. Yunsin. Aku kembali. Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana menurutmu? Mereka akhirnya bisa bersama. Benar-benar keajaiban, sangat bahagia. Pasangan yang saling mencintai akhirnya bersatu.